Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi untuk teman-teman semua yang menyempatkan setiap harinya untuk belajar meskipun hanya 10 menit, tetapi perlu kita ketahui bahwa seberapa luas kita tahu, semakin memungkinkan untuk meningkatkan income, ya. Jadi berbanding lurus antara pengetahuan dengan income, ada yang bilang seperti itu. Jadi tidak ada salahnya untuk kita semua tetap meluangkan waktu, ya meskipun hanya 10 menit di setiap harinya untuk belajar, 10 menit atau lebih, ya kalau bisa lebih itu lebih baik, untuk kita semua bisa update ilmu, untuk kita semua bisa mencari hal-hal baru yang mungkin sebelumnya kita belum tahu, sehingga kita dengan belajar kita menjadi tahu dan semakin bisa dan akan menghasilkan sebuah eksekusi yang berbeda, dan kita harapkan untuk harapannya hasilnya adalah hasilnya semakin meningkat dan berbeda dari sebelumnya. Nah, pada kesempatan video kali ini saya mau sharing ya tentang bagaimana atau kenapa sih kalau kita iklan di marketplace itu kebanyakan boncosnya daripada enggaknya. Ya saya akan membahasnya secara lengkap di video ini. Ya, bagaimana kita tidak boncos lagi dalam beriklan di marketplace, harapan kita seperti itu. Dan apa sih alasannya kok kita selalu boncos gitu ya saat iklan di marketplace? Kenapa? Apa yang salah? Nah, itu kita akan bahas pada video kali ini. Nah, biasanya kesalahan para pemula adalah yang pertama, langsung beriklan tanpa optimasi. Oke. Ya, langsung iklan tanpa optimasi. Kemungkinan boncosnya akan semakin besar. Oke. Yang kedua adalah tidak cek kompetitor. Oke. Ini adalah kesalahan-kesalahan pemula sebelum beriklan. Maka dari itu kebanyakan boncosnya. Oke. Yang ketiga adalah tidak cek persaingan harga. Dan yang terakhir adalah belum adanya ulasan. Oke. Yang pertama adalah langsung iklan tanpa optimasi. Ini salah besar. Karena banyak sekali optimasi yang harus dilakukan sebelum iklan. Kalian bisa cek di video banjir orderan Shopee. Itu dibahas lengkap bagaimana cara optimasi atau urut-urutan optimasinya. Kalian bisa cek aja langsung videonya di channel saya. Terus yang kedua adalah tidak memeriksa ya, tidak memeriksa kompetitor. Bagaimana kompetitor yang laris di pasaran itu mengoptimasi tokonya, tidak dicek dulu. Kemudian yang ketiga adalah tidak memeriksa atau ngecek persaingan harganya. Jadi buru-buru untuk iklan, buru-buru untuk mengaktifkan kata kunci yang dia pilih di dalam iklan tanpa ngecek. Nah, dalam kata kunci itu apakah sudah ada kompetitor yang bermain di situ dan bagaimana persaingannya. Dan yang terakhir adalah belum ada ulasan. Nah, dari kesalahan-kesalahan ini bagaimana solusinya? Yang pertama adalah wajib optimasi ya sebelum iklan.
cek dulu tampilan tokonya. Kalian kan bisa cek di sini ya, misalnya link dari toko kalian masing-masing. Shopee misalnya ini, nah link toko kalian, kemudian tampilan toko kalian, itu harus kalian cek bagaimana tampilan luar dari toko kalian. Apa sudah e-catching, apa sudah bagus, apakah sudah cukup profesional, apakah sudah dioptimasi dengan maksimal atau belum. Itu harus dicek berkala. Bagaimana tampilan toko kalian di mata konsumen, apakah cukup menarik dan cukup profesional untuk dilihat dibandingkan dengan toko-toko lainnya. Itu harus benar-benar dicek ya. Jadi optimasi ini wajib. Terus ngecek kompetitor. Jadi misalnya ini tokonya dan kompetitornya, misalnya ya Jam Kayu. Ini kan Jam Kayu. Nah, sorry. Nah, kok gini semua? Sorry. Ini di beranda Shopee. Terus cek kompetitornya Jam Kayu juga, yang menjual jam kayu sama-sama seperti yang tadi, toko yang tadi ya. Nah, bagaimana persaingannya? Lihat yang terkait dulu, kemudian lihat yang terlaris. Yang terkait seperti ini, yang laris di pasaran ya, ini terjual sampai 9.300, 630. Ini naik karena algoritma. Kalau yang di atasnya ini naik karena iklan ya, dan kita mencari yang naik karena algoritma seperti yang ini. Kita lihat persaingan kompetitor di dalam kata kunci Jam Kayu itu tadi, itu bagaimana, dan bagaimana yang laris-laris ini memasang atau mengoptimasi gambarnya. Kita bisa tiru ya. Yang pertama kita bisa tiru seperti ini misalnya. Kita ambil satu contoh. Nah, kita bisa tiru, kemudian kita modifikasi ya, bagaimana ini menjadi satu karakter dari toko kita. Nah, ini terjual di 1.600 barang terjual dengan optimasi gambar seperti ini ya. Ini gambar thumbnail atau gambar yang pertama yang kita lihat kalau kita lagi search toko di Shopee ya. Nah, nggak perlu pinter ngedit, nggak perlu edit yang ruwet-ruwet ya, tapi silakan untuk tiru yang sudah laris di pasaran. Terus modifikasi sendiri sedikit-sedikit, jangan ngeplek ya. Ingat ATM, amati, tiru, modifikasi. Kemudian ya, ini contohnya kayak gini. Jadi ini kebanyakan yang backgroundnya putih. Nah, ada yang bilang kalau tampilan ini awal ini tidak perlu bagus, yang perlu adalah menarik. Jadi jadilah berbeda, tiru yang sudah terlaris ya, yang sudah terjual banyak, itu seperti apa mereka mengoptimasinya ya, diamati ya, kemudian ditiru. Tapi jangan lupa untuk dimodifikasi. Tetap modifikasi untuk sebagai karakter atau branding dari toko kita. Kemudian adalah tidak cek persaingan harga. Ya. Kalau dengan kata kunci Jam Kayu, ini tadi contohnya, yang terlaris adalah di kisaran harga ini berapa? Ini ada 10.000, 11, 35, 49, 50. Ya 53, 65, 30. Nah, jadi kalau mau pasang kata kunci Jam Kayu ya, Jam Kayu gitu aja ya. Nah, ini ya kata kunci Jam Kayu, berarti harga dari produk kalian itu sebisa mungkin 50.000, jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu pasti sudah otomatis kalah dari
persaingan harga di kompetitor lain ya. Jadi harus cek juga per satu kata kunci itu persaingannya seperti apa masih bisa masuk harga kalian atau sudah terlampau jauh, ya itu harus dicek terus. Kemudian setelah kita optimasi full, kita cek kompetitor bagaimana mereka mengoptimasi tokonya masing-masing, terus mengecek juga harga, persaingan harga di setiap kata kuncinya. Kemudian belum ada ulasan. Nah ini problema dari pemula ya, bagaimana mereka mendapatkan ulasan, soalnya kan masih baru, tokonya juga masih baru. Nah ini kalian bisa pakai siasat saat optimasi gambar, itu kalian bisa cantumkan testimoni. Jadi kalian upload testimoni, ini thumbnail pertama, terus testimoni bisa ya, terus testimoni. Nah video, kan ada video tuh ya, itu juga untuk meningkatkan trust. Jadi video itu bisa kalian pasang video-video review produk kalian gitu ya. Sekian, begitu saja ya di video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.